Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indar Susanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SMA Negeri 10 Luhut Timur. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi sebagai tugas aksi nyata modul 2.3 bersama rekan sejawat saya, Ibu Alfrida Sila. Beliau mengampu mata pelajaran bahasa Inggris dan hari ini kami akan berbincang-bincang tentang pra-observasi sebelum melaksanakan observasi. Halo Ibu Alfrida, apa kabar hari ini? Ibu, kabar baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Hari ini kita ada janji, mohon maaf menyita waktunya sebentar. Kita akan melakukan sedikit percakapan, sebentar saja ya Bu ya, kurang lebih 15 menit lah. Baiklah, tujuan kita bertemu hari ini, kita akan melakukan perbincangan singkat saja. Sebelum saya melakukan supervisi di kelas, ini adalah langkah awal. Jadi sebelum supervisi itu kita akan lakukan pra-supervisi. Jadi tujuan pertemuan kita hari ini adalah sebagai persiapan agar nantinya ketika Ibu Alfrida mengajar di kelas, tentu akan lebih siap, lebih energik lagi, lebih semangat, lebih percaya diri gitu ya Bu ya. Oke. Oh ya Bu, izinkan saya nih mengajukan ada 3 pertanyaan sebenarnya ingin saya ajukan. Baik Ibu, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan itu adalah apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti di kelas? Oke. Tujuan pembelajaran saya hari ini karena berhubungan dengan teks materi saya hari ini adalah teks deskriptif. Jadi tujuannya adalah siswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis fungsi sosial dari teks deskriptif, strukturnya, serta unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks deskriptif. Kemudian yang kedua, siswa mampu membuat teks deskriptif baik itu secara lisan maupun secara tulis. Baik, jadi tujuan pembelajaran Ibu hari ini adalah Ibu bagaimana siswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif. Kemudian yang kedua, bagaimana siswa mampu membuat teks deskriptif baik secara lisan maupun tulisan. Begitu Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya pada proses supervisi nanti area pengembangan yang mana yang mau dicapai, mau saya amati? Oke, ranah pengembangan yang saya mau kembangkan di sini berhubungan dengan teks deskriptif itu ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kalau dalam segi pengetahuan itu siswa mampu menganalisis dan mengidentifikasi dari baik itu fungsi sosialnya, struktur teksnya maupun unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks deskriptif. Nah, kalau dari segi keterampilan itu siswa mampu baik itu secara langsung atau secara lisan untuk membuat teks deskriptif atau mendeskripsikan sesuatu. Itu. Oh baik. Jadi yang mau Ibu kembangkan itu fokus pada pengetahuan dan keterampilan. Jadi pengetahuan itu bagaimana mereka bisa memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. Kemudian dari keterampilannya bagaimana siswa mampu membuat ya secara kreatif tentunya membuat teks deskriptif secara lisan maupun tulisan seperti itu. Baik Ibu, selanjutnya model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan pada proses pembelajaran nanti? Model pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu model cooperative learning. Cooperative learning, baik. Kalau strategi yang digunakan? Klasikal, dalam bentuk penugasan dan juga presentasi. Oh baik, jadi model pembelajarannya adalah cooperative learning, kemudian strateginya adalah klasikal, penugasan, dan presentasi gitu Bu ya. Baik Ibu, kira-kira kapan yang akan dilaksanakannya? Nanti ada jam saya ke hari ini? Hari ini jam saya ke 9.10. Jam ke 9.10 berarti 14.30 Bu ya? Baik. Jadi nanti kita ketemu di ruangan jam 14.30. Baik Ibu, mudah-mudahan pada proses pelaksanaan nanti tentu suasana belajar lebih menyenangkan gitu ya. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Alfrida Sila. Sampai ketemu di kelas nanti ya. Good morning. 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 How are you? I'm fine. Everything is okay? Yes. Before we start our lesson today, let's pray with our religion. Who can lead the prayer? Okay, please stand up, please.
your presentation today. Gabriel. Wayan Agus. Okay, how about you, Agus? Are you active today? Do we have you lunch today? Yes. Ilu and Brainy. Are you happy, Ilu? Yes. Well, today we want to study about descriptive text. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan language feature of descriptive text. Jadi di sini kalian mampu mengidentifikasi dan menganalisis fungsi sosial, struktur dari teks deskriptif, dan unsur bahasa yang digunakan dalam teks deskriptif. Yang kedua, siswa mampu. Jadi kalian mampu membuat teks deskriptif, baik itu secara lisan maupun tulis. Jadi kalau lisan mendeskripsikan secara langsung, kalau tulisan secara tertulis. Okay. And I think you know about descriptive. What is the descriptive? Descriptive. Teks yang menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa secara rinci dan jelas. Oke, teks yang menjelaskan suatu peristiwa secara rinci dan jelas. Oke, good. In this lecture, we are going to discuss about what is descriptive text, what is purpose, generic structure, and language feature. Okay, we are also going to discuss about simple present tense, adjective, and adverb. Jadi ini semua yang akan kita pelajari dalam teks deskriptif. Wow. Do you know? No. Artist? Singer. Okay, not song, but singer. Okay? Singer. Okay, this is the example. My idol is Taylor Swift. Her full name is Taylor Allison Swift. She is an American singer and songwriter. Dan dia juga penulis lagu. She is beautiful and tall. She has bright blonde hair and beautiful green eyes. She loves singing. She has a lot of good songs. This is the example of text descriptive. Descriptive text is a text that explains or describes a person, place, or thing. Okay. Definition. Descriptive text is a text that explains and describes a person, place, or thing. Okay, good. Yes, leader. Next about descriptive text. Example of descriptive text.
professional. Show your prayer from. Okay. Okay. Number 3. Okay. Thank you, good job. Okay, number 4, he has won numerous awards including the Ballon d'Or, multiple next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indar Susanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SMA Negeri 10 Luwu Timur. Kali ini kita jumpa lagi dalam rangka pasca supervisi bersama rekan sejawat saya Ibu Alfrida Sila. Kemarin telah melaksanakan proses pembelajaran dan dilakukan supervisi. Hari ini kita akan dengarkan tentang pengalaman beliau selama proses pembelajaran dan dilakukan supervisi. Selamat pagi Ibu Alfrida Sila. Selamat pagi Bu. Apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Baik Bu, ini kita jumpa lagi. Kemarin kan sudah dilakukan supervisi. Nah, ada beberapa catatan-catatan yang saya catat selama Ibu melakukan proses pembelajaran kemarin. Baik, sebelum saya menyampaikan beberapa catatan-catatan yang saya tulis dari hasil supervisi pelaksanaan pembelajaran Ibu kemarin, saya izin dulu ini menanyakan beberapa hal terkait bagaimana sih perasaan Ibu telah melakukan proses pembelajaran kemarin. Oke, perasaan saya sangat puas walaupun ada beberapa hal yang belum sempurna. Oh, belum sempurna ya. Baik. Bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan proses pembelajaran di mana dalam proses tersebut ada supervisor yang menemani Ibu di dalam kelas? Oke, jujur perasaan saya sangat bagaimana ya, nervous. Oh, nervous, deg-degan ya Bu. Deg-degan. Selanjutnya Ibu bisa diceritakan sedikit terkait pelaksanaan proses pembelajaran kemarin Ibu, karena tadi Ibu mengatakan bahwa ada yang masih belum sempurna begitu Ibu ya. Iya. Bisa diceritakan sekilas Ibu? Pembelajaran yang saya lakukan itu dalam model cooperative learning, di mana awal pembelajaran di situ saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada saat itu. Kemudian namun ada beberapa hal di mana secara keseluruhan siswa masih takut atau masih ragu-ragu atau enggan untuk menyampaikan opini atau pendapat mereka. Sebagian besar. Sebagian besar. Dan mungkin dari proses pembelajaran yang saya lakukan itu masih belum begitu menarik bagi siswa. Belum menarik Iya. bagi. Baik Bu, dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu, apakah ada hambatan-hambatan yang Ibu alami kemarin? Hambatan yang saya alami kemarin, pertama itu yaitu pada saat persiapan di mana proyektor itu ada semacam kerusakan mungkin atau Kerusakan. karena biasa kadang nyala, kadang mati. Oh begitu. Selain hambatan terhadap proyektor yang tadi mungkin proyektornya bermasalah ya Bu ya, ada nggak hambatan yang lain? Yang kedua adalah waktu pelaksanaannya, di mana awalnya kita rencanakan di jam 9.10 Sesuai jadwal. ya, sesuai dengan jadwal pembelajaran. Namun karena ada kegiatan di sekolah sehingga dimajukan di jam 5.06. Baik. Dan- Jadi dari sore ke pagi Bu, ya, Iya. dipindah waktunya. Tapi anak-anak bagaimana, siap ya semua Iya. kemarin? Ya, begitu namanya ketika ada perombakan mungkin siswa juga belum siap. Saya juga sempat kaget kemarin karena kita janjiannya jam 2:30, ternyata saya dihubungi harus jam 10 ya. Baiklah, tapi apapun itu semua sudah terlaksana Iya. dengan baik. Baik, jadi tadi saya juga melihat memang kendala Ibu di penggunaan proyektor, ya mungkin proyektor memang lagi bermasalah.
tetapi sangat efektif. Ibu juga sudah mengatasi dengan cara bertukar ruangan yang cukup baik. Kemudian tadi berkaitan dengan waktu ya, waktu yang tergeser menyebabkan siswa belum siap. Nah, dalam proses pergeseran waktu itu, apakah ketidaksiapan siswa berefek pada proses pembelajaran ibu yang menjadi tidak aktif atau seperti apa? Apakah ada pengaruhnya dari situ? Ya kalau menurut saya bisa jadi karena secara psikologis lagi. Ya, Secara psikologis siswa. Baik. Kemudian dari hambatan yang ibu sudah sebutkan berkaitan waktu, kemudian karena media, kira-kira solusi apa yang bisa ibu lakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut di masa mendatang? Solusi yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan kendala yang saya alami kemarin, mungkin kedepannya lebih mempersiapkan lagi lebih awal, Mempersiapkan ya, lebih awal. memeriksa lagi, mungkin proyektornya mungkin harus dicek terlebih dahulu sebelum digunakan. Baik, jadi ini pertama terkait hambatan tadi sudah ditangani dengan cara mempersiapkan lebih awal. Jadi nanti tidak bel dulu baru masuk, sebaiknya sebelumnya Bu ya. Jadi pelaksananya ini akan dilakukan di pekan berikutnya. Mudah-mudahan tidak ada hambatan lagi dengan apa yang sudah jadi pengalaman Ibu. Terima kasih atas waktu yang sudah disisihkan untuk kita berdiskusi. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bu Alfrida. Mohon maaf mengganggu waktunya. Oke.